Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Depi Andriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi obat dengan hasil laboratorium. Terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian dari interaksi obat. Interaksi obat adalah perubahan efek obat ketika dikonsumsi bersamaan dengan obat lain atau dengan makanan dan minuman tertentu. Interaksi obat dapat menyebabkan obat menjadi kurang efektif, meningkatkan reaksi kandungan obat, atau menyebabkan efek samping yang tidak terduga. Selanjutnya, penyebab terjadinya gangguan interaksi obat dengan hasil laboratorium antara lain: yang pertama ada gangguan secara reaksi kimia, yang kedua gangguan secara fotometrik, yang ketiga jika obat bertindak sebagai akselerator atau inhibitor. Bisa kita lihat di sini ada macam-macam interaksi obat. Yang pertama ada interaksi farmasetik, yang kedua ada interaksi farmakokinetika, yang ketiga ada interaksi farmakodinamika. Interaksi farmakodinamika adalah obat yang menyebabkan perubahan pada respon pasien yang disebabkan karena perubahan aksi obat tanpa mengalami perubahan konsentrasi plasma. Misalnya naiknya toksisitas dari digoxin yang disebabkan karena pemberian secara bersamaan dengan diuretik bebas kalium, misalnya furosemid. Yang pertama ada interaksi obat dengan obat, yang kedua ada interaksi obat dengan makanan, yang ketiga ada interaksi obat dengan penyakit, dan yang keempat ada interaksi obat dengan hasil lab. Nah, di sini ada interaksi obat dengan hasil lab. Interaksi obat dengan hasil tes laboratorium dapat mengubah akurasi diagnostik tes, sehingga dapat terjadi positif palsu ataupun negatif palsu. Hal ini dapat terjadi karena interferensi kimiawi. Penyebab terjadinya gangguan interaksi obat dengan hasil laboratorium: yang pertama ada laktasib antraquinon dengan uji urin. Laktasib antraquinon dapat mempengaruhi uji urin untuk urobilinogen atau oleh perubahan dan zat yang diukur apabila mengevaluasi status pasien. Yang kedua ada laktasib antraquinon dengan tes tiroid. Yang ketiga ada asam askorbat dosis besar dapat mempengaruhi teknis analisis sumber interaksi dalam pengukuran glukosa, Hb, dan nitrat, kemudian mempengaruhi analisis darah dalam feses negatif palsu. Kemudian yang terakhir ada kontrasepsi oral mempengaruhi kurang lebih jenis tes laboratorium. Yang selanjutnya adalah alkalin postase. Tes untuk alkalin postat dikerjakan untuk mendiagnosa penyakit liver atau tulang dan plasenta. Biasanya ada dalam konsentrasi tinggi pada saat pertumbuhan tulang dan di dalam empedu. Alkalin postase dilepaskan ke dalam darah pada saat luka dan pada aktivitas normal. Parasetamol meningkatkan angka alkali fosfat. Mekanisme kerjanya, parasetamol dapat mengganggu metabolisme sel hati yang dapat menyebabkan nekrosis. Terjadinya nekrosis ini akan meningkatkan angka alkalin fosfatase. Di sini ada bilirubin dan fenobarbital. Dapat meningkatkan aktivitas glukuronil transferase, enzim yang digunakan pada konjugasi dengan asam glukuronat sehingga dengan cepat diekskresi melalui empedu dan urin. Lalu ada glukosida dan atenolol. Dapat menurunkan konsentrasi glukosa, menghambat glikonesin di sel hati dan otot rangka, sehingga mengurangi efek hiperglikemia dari epinefrin yang dilepaskan oleh adanya hipoglikemia sebagai kembalinya kadar gula pada hipoglikemia diperlambat. Yang pertama ada kortikosteroid golongan glukortikoid. Dapat menurunkan konsentrasi glukosa, meningkatkan glukogenesis, dan mengurangi penggunaan glukosa di jaringan perifer dengan cara menghambat uptake dan penggunaan jaringan yang mungkin dapat melalui hambatan transporter glukosa. Selanjutnya yang kedua ada blood urea nitrogen atau biasa disebut dengan BUN.
Bun ini adalah konsentrasi urea pada plasma atau darah yang merupakan indikator fungsi ginjal. Tes ini juga digunakan untuk mengetahui apakah ginjal bekerja dengan baik atau tidak. Di sini juga ada kolesterol. Dengan mengkonsumsi vitamin C dosis tinggi, maka dapat menurunkan kadar kolesterol. Mekanisme kerjanya memperlebar arteri sehingga memperkecil deposit kolesterol pada dinding arteri. Selanjutnya, meningkatkan aktivitas fibrinolisis yang bertanggung jawab untuk memindahkan penumpukan kolesterol dari arteri dan dapat meningkatkan aktivitas fibrinolisis. Lalu di sini juga ada trigliserida dengan metformin. Metformin dapat menurunkan absorpsi glukosa dari saluran lambung usus. Metformin hanya mengurangi kadar glukosa darah dalam keadaan hiperglikemia serta tidak menyebabkan hiperglikemia apabila diberikan sebagai obat tunggal. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.